الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada kitab Masailul Jahiliyah atau perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Karya al-Imam al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk insyaallah taala pada permasalahan yang ke-85 dan 86. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatani, dua permasalahan, al-khamisah wa sadisah wa thamanun, yang ke-85 dan 86. At-tabarruk bi atharil mu'azzamin kadarin nadwah. Di antara karakter dan sifat orang-orang kafir di zaman jahiliyah dahulu adalah bertabarruk, mencari berkah dengan peninggalan orang-orang besar seperti Darun Nadwah, Dar an-Nadwah. Waftikharu man kana tahta yadihi bidzalik, dan berbangganya orang yang memiliki kepemimpinan atas Darun Nadwah tersebut. Kama qila li Hakim bin Hizam, sebagaimana dikatakan kepada sahabat yang mulia Hakim bin Hizam, bi'ta makramata Quraisy, engkau telah menjual kemuliaannya orang Quraisy, yaitu tempat yang mereka muliakan yang bernama Darun Nadwah, yaitu tempat dahulu kaum musyrikin di zaman jahiliyah berkumpul dan bermusyawarah di situ dan memutuskan urusan-urusan mereka. Dan tempat itu akhir kepemilikannya adalah pada Hakim bin Hizam dan beliau menjualnya. Lalu dikatakan kepadanya, bi'ta makramata Quraisy, engkau telah menjual tempat yang dimuliakan oleh orang Quraisy. Faqala, maka apa jawab Hakim bin Hizam? Zahabatil makarim illa taqwa, semua bentuk kemuliaan telah hilang kecuali ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dua permasalahan yang merupakan sifat dan karakteristik ahlul jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan di sini, mereka bertabarruk dengan peninggalan orang-orang besar mereka, seperti Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah sebuah tempat yang mereka muliakan, karena di tempat tersebut diputuskan urusan-urusan mereka, apakah peperangan di antara mereka, ataupun perjanjian damai, bahkan pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul tempat yang mereka agungkan, karena di tempat tersebut adalah tempat yang selalu duduk padanya orang-orang besar mereka, para pemimpin mereka dan ahli-ahli ibadah mereka. Pada akhirnya, sifat-sifat seperti ini mengantarkan mereka untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang besar dan orang-orang saleh di antara mereka. Kalau bab yang sebelumnya telah kita jelaskan juga bentuk gulu orang-orang di zaman jahiliyah terhadap orang-orang saleh mereka, maka di bab ini lebih umum. Bukan saja orang-orang saleh yang mereka agungkan, yang mereka gulu berlebih-lebihan di dalam memuliakan, tetapi juga para pemimpin dan orang-orang besar mereka. Walaupun sebetulnya bukan orang-orang saleh, tapi karena dia adalah orang besar yang merupakan pemimpin mereka, maka mereka agungkan, mereka muliakan dengan sangat berlebih-lebihan. Dan ini merupakan sifat yang mereka wariskan dari orang-orang kafir sebelumnya, yang berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh di kalangan mereka. Dan subhanallah, inilah sebab pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Seperti diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan surat Nuh ayat ke-23, bahwasannya antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam itu berlalu 10 abad. 10 abad yang lama. 10 abad lamanya.
Ya. Jadi 1000 tahun. Ketika itu manusia berada di atas tauhid, tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna firman Allah, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Dahulu manusia adalah umat yang satu, yakni satu di atas tauhid. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi kesyirikan? Kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam setelah berlalu 10 abad dari Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah berupa pengagungan dan penghormatan secara berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, "Wa qalu la tadharunna alihatakum." Dan mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. "Wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Dan janganlah kalian meninggalkan Wad, jangan pula Suwa', jangan Yaguth, dan juga jangan Ya'uq dan Nasr. Ini bukan nama-nama syaitan, bukan nama-nama orang kafir. Tetapi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka meninggal dunia, syaitan mewahyukan kepada kaum mereka, yakni dia membisikkan dan menggoda mereka. Apa yang dia katakan kepada mereka? Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung di tempat di mana mereka dahulu duduk di situ untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung tersebut sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu wa lam tu'bad, maka dilakukanlah oleh kaum Nabi Nuh tersebut. Dan ketika itu belum disembah karena mereka tahu sesembahan mereka adalah Allah. Hanya saja mereka buat patung tersebut untuk menghormati dan memuliakan orang-orang saleh di kalangan mereka. Bukan maksud mereka untuk menyembah. Hatta idza halaka ulaik, sampai ketika orang-orang yang membuat patung tersebut sudah meninggal semuanya, wa nusiyal ilmu ubidat, dan ilmu telah dilupakan, maka pada akhirnya disembah. Yang datang generasi berikutnya yang tidak tahu menahu untuk apa patung-patung peringatan atau gambar-gambar bernyawa dibuat oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak tahu itu sekedar penghormatan kepada orang-orang saleh. Namun karena itu adalah perbuatan yang bisa mengantarkan pada kesyirikan, maka pada akhirnya generasi selanjutnya menyembah patung-patung tersebut. Oleh karena itu hari ini jangan sampai kita berpandangan bahwasannya gambar-gambar bernyawa, patung-patung para pembesar, orang-orang saleh, para pahlawan negeri kita, itu tidak akan dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tahu sesembahan kita yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menutup kemungkinan syaitan dapat menggoda, dapat mempengaruhi orang-orang setelah kita, anak keturunan kita, atau orang-orang yang lemah imannya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan patung-patung tersebut. Maka hati-hati. Jadi jangan sampai seorang mengatakan tidak apa-apa dibuat gambar bernyawa, dibangun patung-patung untuk menghormati para tokoh, untuk menghormati para pemimpin, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kan kita tidak menyembah mereka. Ini di zaman kita. Tidak ada jaminan di masa yang akan datang setelah kita mati semuanya. Yang tersisa hanyalah anak cucu kita. Lalu syaitan dapat mempengaruhi mereka dan menipu mereka sehingga pada akhirnya patung-patung tersebut dijadikan sesembahan mereka. Dan ini yang terjadi di masa yang lalu. Bahkan ini adalah sebab terjadinya kesyirikan pertama kali. Oleh karena itu Islam melarang pengagungan secara berlebihan terhadap peninggalan orang-orang saleh. Dan ini merupakan karakter ahlul jahiliyah. Jadi dilarang dari banyak sisi. Dari sisi tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Sebagaimana telah diperingatkan oleh Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan larangan dari sisi hal itu merupakan bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW.
Sampai pada akhirnya mengantarkan kepada bid'ah yang berikutnya. Pada akhirnya mereka berusaha mengambil berkah dari peninggalan-peninggalan tersebut. Dan ini sifat ahlul jahiliyah dahulu. Awalnya mereka lestarikan, mereka bangun tempat-tempat peninggalan orang-orang saleh. Mereka lestarikan, mereka bangun gedung-gedung di situ. Dan mereka jadikan tempat-tempat beribadah. Pada akhirnya mereka berbuat bid'ah dengan mencari keberkahan dari peninggalan-peninggalan tersebut. Padahal hal itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Adapun mencari berkah harus dengan sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang mencari keberkahan tanpa ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Dan bahkan at-tabarruk, mencari berkah dengan selain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bisa terjatuh pada kesyirikan. Seperti orang yang mengambil berkah dari batu-batuan di kuburan para wali. Tadinya mereka hanya menghormati wali tersebut dengan membangun kuburannya. Kuburannya dibuat megah, melebihi kuburan-kuburan lainnya. Bahkan kuburan seorang yang dianggap wali yang ada di Jawa Timur disebutkan akan dibangun nanti dengan dana ratusan miliar. Karena melihat banyaknya peziarah yang datang di kuburan orang yang dianggap wali tersebut. Walaupun semasa hidupnya dia banyak mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran. Dan datang ke kuburan-kuburan untuk meminta kepada penghuni kubur tersebut. Bahkan bekerja sama dan berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Tetapi oleh pengikutnya dia dianggap sebagai wali. Sehingga mereka berdatangan di kuburannya dan mengambil batu-batuan yang ada di situ. Untuk apa? Mencari keberkahan. Ini bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bahkan termasuk perbuatan syirik apabila mereka anggap batu-batu tersebut bisa memberikan kemanfaatan kepada mereka, atau bisa menolak kemudaratan dari mereka, atau bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Ini syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Demikian pula orang-orang yang bertabarruk, mencari keberkahan dengan sisa minumnya Pak Kiai, atau apa saja peninggalan para tokoh, orang-orang saleh, maupun para pemimpin yang mereka anggap memiliki keberkahan. Ini semua bid'ah dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan apabila mereka menganggap peninggalan-peninggalan tersebut, sisa-sisa tersebut dapat bermanfaat dengan sendirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua kebiasaan ahlul jahiliyah dahulu, bukan sesuatu yang dituntun dalam Islam. Adapun para sahabat bertabarruk dengan athar, sisa atau peninggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, para sahabat berebutan untuk berwudu dari sisa air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa hal itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang selain beliau, para orang-orang saleh maupun para wali, tidak ada dalilnya. Mencium tangan Pak Kiai misalkan, kemudian diusap-usapkan di badan. Dari mana dalilnya itu bisa mendatangkan keberkahan? Tidak ada. Itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisa wudunya beliau diperebutkan oleh para sahabat. Buktinya apa? Buktinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, atau bahkan sebelum beliau meninggal dunia, para sahabat tidak mengambil berkah dari sisa atau peninggalan Abu Bakar. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang paling Allah cintai, orang yang paling saleh, yang paling Allah cintai setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam umat ini. Para sahabat tidak berebutan bekas wudunya Abu Bakar atau sisa minumnya Abu Bakar, tidak. Demikian pula setelah Abu Bakar meninggal, banyak para wali Allah yang sejati, orang-orang saleh yang hakiki. Ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, ada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan lainnya. Tetapi para sahabat dan juga para tabi'in dan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengajarkan. Tidak ada satupun dari imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, yang mengajarkan adanya keberkahan dari sisa-sisa dan peninggalan orang-orang saleh. Tetapi ini adalah warisan dan peninggalan ahlul jahiliyah. Demikian pula ini dilarang dari sisi dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi tiga sisi. Sisi yang pertama adalah tasyabbuh, yang kedua adalah bid'ah, dan yang ketiga
zari'atun ila syirk. Ini merupakan sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan ini sudah terbukti. Baik pada ahlul jahiliyah maupun pada umat ini. Ketika mereka mengagungkan para tokoh dari kalangan salihin dan para pemimpin mereka secara berlebihan, pada akhirnya mengantarkan mereka pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan para tokoh tersebut. Awalnya datang di kuburan orang yang saleh dengan suatu keyakinan kalau dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh tersebut, maka doanya akan dapat dikabulkan oleh Allah. Ini bid'ah. Bukan merupakan syirik, tapi merupakan bid'ah. Lambat laun, seiring waktu berlalu, maka pada akhirnya mereka menyembah, memohon, dan beribadah kepada penghuni kubur tersebut, dan ditambah lagi tipuan syaitan kepada mereka. Baik syaitan dari kalangan jin, maupun syaitan dari kalangan manusia, membisikkan kepada mereka, itu sebagai amal saleh, dan itu namanya tawassul. Ini dusta, ini tidak benar. Kalau itu disebut tawassul, yakni mereka jadikan para wali dan orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia sebagai wasilah, sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tawassul, atau bukan tawassul yang benar. Ini tawassul syirik. Bukan seperti itu tawassul yang diajarkan di dalam syariat Islam. Maka inilah yang terjadi. Oleh karena itu, perlu diperingatkan umat ini agar jangan sampai mengikuti kebiasaan ahlul jahiliyah dahulu. Demikian pula dalam permasalahan yang berikutnya, yang kedua, mereka berbangga dengan kepemilikan terhadap Darun Nadwah tersebut, dengan kepemimpinan terhadap Darun Nadwah tersebut, yakni tempat di mana orang-orang kafir di zaman jahiliyah berkumpul untuk bermusyawarah, untuk memutuskan urusan-urusan mereka. Sampai pada kepemilikan Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, dan itu di masa Amirul Mukminin, sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Maka oleh Muawiyah dibeli dari Hakim bin Hizam. Lalu dikatakan kepada Hakim bin Hizam, bi'ta makramata Quraisy. Engkau telah menjual tempat kemuliaannya orang Quraisy. Meskipun yang mengatakan ini adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Beliau yang mengatakan ucapan tersebut kepada Hakim bin Hizam. Tetapi yang beliau maksudkan bukan untuk berbangga, bukan untuk menyombongkan diri dengan kepemilikan dan kepemimpinan terhadap Darun Nadwah. Tetapi beliau hanya menjelaskan bahwasanya orang-orang Quraisy di masa jahiliyah sangat memuliakan tempat tersebut. Mereka agungkan sedemikian rupa, sehingga menurut mereka tidak boleh dijual, tidak boleh dimusnahkan, tidak boleh dihancurkan, harus dilestarikan. Kalau perlu dijadikan cagar budaya, dijadikan sebagai wisata tradisional dan sebagainya. Macam-macam alasan-alasan manusia di dalam mengagungkan atau memuliakan dan menghormati peninggalan orang-orang terdahulu. Bahkan di sebagian negeri, jelas-jelas yang merupakan peninggalan orang-orang kafir, seperti candi-candi, tempat-tempat ibadah mereka, pura, wihara dan sebagainya, itu masih dilestarikan. Naudzubillah. Ini sesungguhnya kebiasaan ahlul jahiliyah yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pantas dilestarikan. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada pemimpin suatu negeri, kepada pemerintah suatu negeri yang tidak menghancurkan tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terus dilestarikan, bukan saja gedung-gedung tersebut, bukan saja candi-candi tersebut, bahkan ritual-ritual baik bulanan, tahunan atau berapa tahun sekali masih dilestarikan. Lihat di Candi Borobudur, di Candi Prambanan, di candi-candi lainnya masih ada. Dilestarikan gedung-gedung ini sekaligus ritual-ritual kesyirikan dan kekufuran masih dilestarikan. Ini kebiasaan ahlul jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terutama kepada para pemimpin suatu negeri. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada mereka di akhirat kelak tentang bagaimana mereka mengurus negeri mereka, bagaimana mereka memimpin rakyat mereka. Dan yang pertama sekali bukan masalah perut rakyatnya yang akan ditanya, tetapi akan ditanya bagaimana mereka menjaga akidah masyarakat mereka, bagaimana mereka menjaga iman masyarakat mereka dengan menghancurkan tempat-tempat kesyirikan. Jangankan tempat ibadah kaum musyrikin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai pemerintah dan penguasa kaum muslimin,
telah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan orang-orang saleh, kuburan-kuburan yang dibangun, yang ditinggikan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim, berkata Abu Hayyaj Al-Asadi rahimahullahu taala bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Kata Abu Hayyaj Al-Asadi radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib telah mengutusku. Ini ketika Ali bin Abi Thalib menjadi pemerintah, menjadi khalifah, menjadi pemimpin dan penguasa kaum muslimin. Dan beliau tahu, ini termasuk tugas seorang pemimpin. Maka beliau mengutus panglimanya, beliau mengutus tentaranya. Akan aku utus engkau sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku. Tidaklah engkau meninggalkan sebuah patung atau gambar bernyawa kecuali engkau hancurkan. Dan tidaklah ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini kuburan yang ditinggikan. Apalagi yang memang merupakan tempat ibadah orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Kenapa harus dilestarikan? Kuburan saja yang dikhawatirkan kelak itu akan dijadikan tempat menyekutukan Allah, dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula di masa Umar berkuasa. Umar bin Khattab sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai pemerintah kaum muslimin, dan beliau tahu di antara kewajibannya yang paling terpenting adalah menjaga akidah masyarakat. Maka beliau menebang sebuah pohon yang di bawahnya telah pernah terjadi suatu kejadian yang sangat bersejarah dalam sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu pohon yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di mana di bawah pohon tersebut dilakukan bai'atur ridwan, dan dikabarkan Allah telah meridhoi para sahabat yang berbaiat di bawah pohon tersebut. Tetapi oleh Umar diapakan pohon tersebut? Apakah dilestarikan, dijadikan cagar budaya, tempat wisata, tempat ritual dan sebagainya? Tidak. Ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena khawatir dijadikan tempat sesembahan selain Allah. Dan ketika beliau menebangnya, karena beliau mendengar sudah mulai ada sebagian orang yang berdatangan di situ untuk sholat di situ. Yang mereka lakukan sholat, bukan sekedar wisata atau bukan berbuat maksiat, bukan berpacaran di situ, tetapi mereka sholat, beribadah di situ. Tetapi karena itu adalah perbuatan bid'ah dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan menyerupai perbuatan orang-orang kafir dahulu, ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian pula diceritakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi, bahwasannya Imam Syafi'i rahimahullah menyaksikan sendiri bagaimana para penguasa di Makkah di zaman beliau menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun. Dan ini mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i melarang dibangunnya kuburan-kuburan untuk memuliakan orang yang dikubur di situ. Dan bahkan beliau menyaksikan langsung di masa beliau para penguasa, para imam menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan mereka berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Dalam hadis riwayat Muslim tadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau perintahkan kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepadanya, tidaklah ada engkau lihat sebuah kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Maka memuliakan tempat-tempat peninggalan orang-orang dulu, baik dari kalangan orang saleh, para raja maupun para pembesar, merupakan sifat ahlul jahiliyah dan juga merupakan kebid'ahan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan dalam Islam. Semua kemuliaan sejarah bangsa kita maupun sejarah bangsa-bangsa lainnya yang dulu kita kenal, bagaimana Majapahit, Sriwijaya, dan berbagai macam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang telah berdiri di bumi Nusantara ini sebelum kita hidup, sebelum datangnya Islam, itu telah berjaya, telah berkuasa dengan kekuasaan yang sangat besar. Kekuasaannya membentang dari penjuru timur sampai ke barat. Semua kemuliaan-kemuliaan tersebut tidak ada nilainya sama sekali. Semuanya telah hilang dengan datangnya Islam yang telah menjelaskan kepada kita bahwasannya kemuliaan seseorang tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan kepada Hakim bin Hizam, "Bi'ta maqramata Quraisy," engkau telah menjual
tempat kemuliaannya orang Quraisy. Beliau kemudian menjawab, zahabatil makarim illa taqwa. Semua kemuliaan telah hilang kecuali ketakwaan. Ini orang yang memahami Islam dengan benar. Karena jelas Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau bisa dibanggakan, maka ini yang harus kita banggakan dari nenek moyang kita dahulu. Bukannya peninggalan-peninggalan mereka, bukannya kejayaan mereka, bukan pula peradaban mereka. Semua itu sudah hilang. Tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Bahkan semua itu bisa menjadi bencana bagi kita apabila kita muliakan peninggalan-peninggalan mereka secara berlebihan. Apabila kita menghormati peninggalan-peninggalan yang mengandung kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kemuliaan nenek moyang kita, kemuliaan Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya, semuanya telah hilang. Tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanyalah ketakwaan. Inilah ukuran kemuliaan seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita kejar agar kita dianggap sebagai orang-orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kepadanya. Alhamdulillah, ini yang bisa kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian tadi materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaallah kita akan simak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan kami kembali ingatkan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085353 020304 085353 020304. Dan langsung saja kita akan simak jawaban-jawaban yang akan disampaikan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana mengucapkan hatur nuhun, barakallahu fikum, dari ilmu yang Ustaz sampaikan melalui RDS ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua, amin. Fikum barakallah wa jazakumullah khair. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Ustaz, aku diberi karunia dan aku bersujud syukur kepada Allah. Ana minta kepada Ustaz dengan hati yang ikhlas, ridho lillahi ta'ala. Ana minta didoakan keyakinan, keimanan, keislaman serta ridhonya Allah. Ana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karunia yang kedua, istri ana lagi hamil tua. Ana selalu berdoa kepada Allah semoga dilancarkan kelahiran anak ana. Dan ana minta dorongan dari Ustaz dan Kiai di pesantren An-Nur ini. Mohon maaf ana tidak bisa balas kebaikan yang Ustaz berikan. Semoga Allah melipat gandakan ganjaran semua amal yang Ustaz berikan. Amin. Allahumma amin. Kita doakan saudara kita agar semakin bertambah kebaikan baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sakit paru-paru boleh tidak wudunya dengan tayamum? Boleh orang yang sakit untuk bertayamum terutama apabila dia khawatir jika dia menggunakan air akan memperlambat kesembuhan sakitnya atau menambah sakitnya semakin parah. Seperti dalam riwayat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan satu perjalanan, lalu di antara mereka ada orang yang terkena lemparan batu di kepalanya dan melukai kepalanya. Maka dia bertanya kepada para sahabatnya, apakah ada keringanan untukku untuk bertayamum? Karena ketika itu dia junub. Mereka mengatakan, tidak ada keringanan untukmu dalam keadaan kamu mampu menggunakan air. Pada akhirnya dia mandi kemudian mati. Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau marah dan beliau menyampaikan bahwasannya cukuplah baginya tayamum. Dan beliau mengatakan, ala sa'alu idlam ya'lamu innama syifa'ul 'i as-su'al. Kenapakah mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Karena hakikat atau kesembuhan dan penawar dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Maka bertayamum, tidak ada masalah bagi yang sakit, terutama lagi apabila dia khawatir penyakitnya akan semakin parah atau sembuhnya semakin lama. Iya, wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, gimana kalau seorang pegawai mengundurkan diri, sedangkan dia sudah kerja selama 7 tahun dan dia mengundurkan diri lewat masa gajian? Apa dia berhak atas sisa gajinya? Kalau memang dia telah bekerja beberapa hari dan belum digaji, maka jelas ya, dia berhak atas gajinya yang mana dia telah bekerja ya, untuk mendapatkan gaji tersebut ya. Walaupun hanya beberapa hari saja, itu adalah haknya. Iya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada contohnya memperingati Maulid Nabi dan Isra Mi'raj? Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bid'ah, termasuk mengada-ngada di dalam agama. Iya. Dan bentuk tasyabbuh kepada orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir yang lainnya. Ya. Orang-orang Nasrani mengadakan Maulid Nabi Isa alaihi salam, dan sebagian kaum muslimin juga merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persis seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani memperingati hari yang mereka namakan dengan Paskah, yang mereka yakini sebagai hari kenaikannya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Persis seperti sebagian kaum muslimin yang merayakan Isra Mi'raj, hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan sampai ke langit. Intinya ini adalah bid'ah. Kalau Allah ini suatu kebaikan, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Dan tentunya para sahabat telah mendahului kita. Kalau memang ini adalah suatu kebaikan. Kenyataannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula imam yang 4, demikian pula generasi tabi'in tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Baik. Bismillah, afwan, mau tanya, mana yang rajih? Apakah kita membaca Al-Fatihah pada salat jahar bersama imam atau tidak? Di mana keduanya punya dalil. Yang rajih, insyaallah taala, adalah wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah baik pada salat jahriyah maupun salat sirriyah. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sahihain dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, yakni tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ini berlaku bagi salat jahar maupun salat sir. Wallahu a'lam. Ustaz, bila wudu sedang cuci tangan, seluruh pergelangan tangan yang diwajibkan harus baca doa apa? Tolong dibacakan Ustaz. Terima kasih sebelumnya, Bu Yati Margasari. Tidak ada dalil yang saya ketahui bacaan khusus ketika berwudu, mencuci tangan dan mencuci anggota tubuh yang lainnya. Yang adalah ucapan bismillah sebelum berwudu, lalu setelah berwudu baru mengucapkan doa setelah berwudu. Adapun ketika berwudu, wallahu alam, saya tidak tahu dalilnya. Maka jangan kita amalkan sebelum kita tahu dalilnya. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Butika dari Banjar, saya membutuhkan buku bimbingan salat yang benar. Buku karangan siapa yang mesti saya beli, atau kalau ada, apa saya bisa mendapatkannya dari Ponpes An-Nur? Terima kasih. Di antara buku bimbingan salat yang kita nasihatkan untuk dibaca adalah buku karya Muhaddithul Asr, seorang imam besar ahli hadis di abad ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang berjudul Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka tarahu ka'annaka taraha. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya. Beliau menyebutkan dalil-dalil secara detail dari takbir sampai salam, bagaimana gerakan-gerakannya, bagaimana bacaan-bacaannya, persis ya, sampai seakan-akan kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang namanya karya manusia terdapat kelemahan-kelemahan ya, kadang-kadang mensahihkan hadis yang dhaif atau sebaliknya mendhaifkan hadis yang sahih, kadang-kadang istidlal yang kurang tepat masih ada dalam buku Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga mungkin bisa dilengkapi dengan buku yang berjudul yang sama atau risalah dengan judul yang sama, Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, juga ada karyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ini buku-buku yang kita rekomendasikan yang mudah untuk kita pahami insyaallah taala. Adapun dari kami insyaallah taala bisa ada buku yang bisa kita berikan sebagai hadiah, mungkin bisa dikirim saja alamat lengkapnya. Iya, baik. Ustaz, kata Pak Kiai
dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi besar. Ini dikatakan oleh sebagian ulama istilah orang-orang Ahmadiyah sebetulnya. Ya, jadi maksud mereka Nabi Muhammad adalah Nabi besar dan Nabi mereka adalah Nabi kecil. Ya, ini sebaiknya dihindari penyebutan ini. Lanjutan pertanyaan, jadi sampai sekarang kita harus memperingati Maulid tersebut. Yang betul mana Ustaz? Yang ikut atau yang tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Yang betul, yang tidak ikut dan tidak merayakan peringatan Maulid tersebut. Karena itu termasuk bid'ah, mengada-ngada di dalam agama, dan tidak ada contohnya sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sebuah hadis disebutkan bahwasanya beliau berpuasa pada hari Senin, puasa sunnah, dan disebutkan karena pada hari itu adalah hari lahir beliau. Maka kita katakan ini bukan perayaan, ini ibadah yang disyariatkan. Kalau kita mau merayakan dalam bentuk seperti yang Rasulullah SAW katakan, maka puasa pada hari Senin cukup. Itu yang kita lakukan. Beliau tidak mengadakan suatu perayaan, suatu ihtifal ya, pada hari tersebut. Dan itu beliau lakukan setiap pekan. Disunahkan untuk berpuasa Senin. Iya. Tidak ada dalil. Ini ucapan dusta, berani mengada-ngada dalam agama Allah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dimaksudkan bahwa beliau memperingati hari lahir beliau setiap tahun atau hari ulang tahun beliau sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini. Jadi itu tidak benar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk menetapkan waktu puasa putih tanggal 13, 14, 15 mengikuti kalender dari Arab Saudi atau dari pemerintah Indonesia. Jika dari Madinah dalam menetapkan awal bulan memakai ruqyah. Jazakallahu khair. Kalau pemerintah Indonesia menetapkan tanggal Hijriyah, maka itu yang diikuti. Ini yang benar. Kita mengikuti penanggalan dari ketetapan pemerintah kita. Terlebih jarak yang jauh dengan Saudi Arabia itu membuat hari dan tanggal, waktu serta waktu kita berbeda. Iya. Karena jarak kita sudah jauh, maka kita ikuti penanggalan pemerintah kita. Dalam artian penanggalan Hijriyah. Iya. Bukan penanggalan Masehi. Kalau memang ada penanggalan Hijriyah di negeri kita. Dan biasanya ada, setahu saya ada, terutama untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon disampaikan dalil tentang diperbolehkan atau tidak salat yang di depannya ranjang atau peralatan tidur atau meja makan dengan ada makanan atau minuman. Barangkali yang dimaksudkan adalah hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak pula ketika seseorang menahan buang air besar maupun buang air kecil. Maka maksudnya di situ, ketika makanan telah dihidangkan, seorang tidak boleh melakukan salat dahulu apabila dia berkeinginan atau memiliki selera untuk memakan makanan tersebut. Iya. Sebab kalau dia salat, maka sangat dikhawatirkan kekhusyukannya akan terganggu mengingat makanan tersebut. Barangkali itu yang dimaksudkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah jika niat salat tahiyatul masjid disatukan dengan niat salat antara azan dan iqamah, atau salat antara azan dan iqamah disatukan dengan niat salat sunnah rawatib karena waktunya tidak cukup? Tidak masalah insyaallah taala, sebab salat tahiyatul masjid dan salat antara azan dan iqamah adalah salat yang disebutkan oleh para ulama laisa maksudan bidzatihi, tidak dimaksudkan pada zatnya. Yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salat tersebut, beliau tidak mengatakan atau menentukan itu sebagai satu salat tertentu, tetapi salat yang umum, sehingga apabila seorang misalkan salat sunnah qabliyah, zuhur misalkan, atau asar 2 rakaat, dan dia niatkan sekaligus sebagai salat tahiyatul masjid dan salat antara adzan dan iqamah, maka tidak mengapa. Tentang salat tahiyatul masjid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Dikatakan salat 2 rakaat, tidak ditentukan salat apa. Jadi tidak ada masalah salat apapun.
Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adzanaini salatun." Di antara dua azan itu terdapat salat. Jadi tidak dijelaskan salat apa. Jadi tidak ada masalah salat apapun. Maka salat yang seperti ini yang laisa maqsudan bi dzatihi boleh digabungkan dengan salat yang lainnya, wallahu alam. Dan apakah boleh salat antara azan dan iqamah bagi wanita di rumah dengan mendengarkan azan dari rumah? Apakah juga boleh salat jika muadzin setelah azan langsung iqamah? Tidak ada masalah insyaallah taala bagi wanita yang salat di rumah walaupun muadzinnya langsung iqamah, karena dia tidak terikat dengan iqamah muadzin yang ada di masjid, wallahu alam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apa hukumnya kalau pembagian waris tidak sesuai aturan Islam karena anak wanita menganggapnya tidak adil, tapi anak laki-laki ikhlas karena kasihan? Apakah anak laki-laki berdosa karena tidak menjalankan syariat Islam? Pertama kita katakan, wanita yang menganggap itu tidak adil, demikian pula saudara laki-lakinya yang menganggap pembagian tersebut tidak adil, maka mereka telah salah besar. Mereka telah mengingkari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, dan Allah lebih tahu apa itu keadilan dan pembagian seperti apa yang disebut dengan pembagian yang adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Maha Hikmah. Allah lebih tahu yang lebih baik untuk kita. Tinggalkan perasaan-perasaan kita, tinggalkan akal pikiran kita apabila bertentangan dengan dalil syariat. Jangan kita turuti tipuan-tipuan syaitan itu. Itu semuanya hanyalah tipuan syaitan untuk menyesatkan kita. Iya. Dan perlu diketahui, keadilan itu tidak selamanya bermakna membagi sama rata. Tetapi keadilan yang hakiki adalah memberikan atau membagikan sesuai dengan haknya masing-masing. Ya, sebagai contoh, kalau kita memiliki anak, yang satunya dewasa, satunya masih kecil, yang satunya sudah kuliah, yang satunya masih SD. Kalau kita bagi misalkan uang jajan mereka dengan sama rata, itu bukan keadilan. Tetapi kita berikan sesuai kebutuhan mereka. Ini yang disebut dengan keadilan. Yang kedua, tetap saja wajib untuk dibagi sesuai dengan pembagian syariat. Nanti setelah dibagi, lalu si anak laki-laki merasa kasihan kepada saudaranya perempuan karena mendapatkan sedikit, lalu dia mau memberikan haknya kepada saudarinya, maka tidak mengapa. Ya, itu amal saleh. Itu merupakan amal saleh. Tetapi jangan sampai dia berikan hal itu karena menganggap pembagian yang Allah tentukan itu tidak adil. Ini kesalahan besar. Iya. Tetapi kalau dia memberikan demi untuk menyenangkan saudarinya atau kasihan kepadanya, ini amal saleh. Tidak ada masalah insyaallah taala. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sering-sering bahas tentang ziarah. Karena akidah mereka telah jauh melenceng. Sampai-sampai kata mereka, apabila telah 40 kali ziarah, maka sama dengan naik haji. Bahkan mereka berkata, alhamdulillah, setelah berziarah ke makam Wali Songo, katanya berdagang jadi lancar, berternak jadi bagus, bertani jadi melimpah ruah, a'udzubillah. Kita katakan, pertama, keyakinan apabila berziarah 40 kali, sama dengan naik haji, ini adalah kebid'ahan. Tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan yang besar, keyakinan tersebut berasal dari para penyesat mereka, yang mereka anggap sebagai kiai, yang mereka anggap sebagai tokoh agama, yang memimpin acara ziarah-ziarah mereka. Maka hati-hati, tidak setiap orang yang dianggap kiai, yang dianggap ulama, itu betul-betul menuntun manusia ke jalan yang benar. Bisa jadi mereka itulah sebetulnya para penyesat umat. Jadi ukuran kebenaran bukanlah ucapan seorang tokoh yang dianggap kiai atau dianggap ulama, ustadz maupun da'i. Tetapi ukuran kebenaran adalah Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Ini adalah keyakinan yang bid'ah. Bahkan bisa mengantarkan mereka pada kekufuran. Apabila misalkan mereka tidak mau lagi naik haji, mereka tidak mau mengamalkan rukun Islam yang kelima ini dengan alasan sudah melakukan ziarah selama atau sebanyak 40 kali ke makam Wali Songo misalkan. Ini adalah kekufuran, pengingkaran terhadap rukun Islam. Dan dikatakan rukun maksudnya adalah tiang Islam. Apabila tiang ini
runtuh, maka runtuh pula keislaman mereka. Maka hati-hati. Kemudian dikatakan bahwasannya mereka berkata, alhamdulillah setelah berziarah ke makam Wali Songo, katanya berdagang jadi lancar, berternak jadi bagus, bertani jadi melimpah ruah. Maka kita jawab dari 3 sisi. Kita jawab dari 3 sisi bahwasannya itu adalah perbuatan yang batil. Walaupun mereka menyangka dan mereka bisa membuktikan perdagangan mereka jadi lancar, pertanian jadi bagus, demikian pula peternakan mereka. Pokoknya rezeki mereka lancar. Pertama, sisi yang pertama itu bukan dalil. Itu bukan dalil untuk membenarkan kebid'ahan dan kesyirikan yang mereka lakukan. Kesyirikan apabila mereka memohon atau menjadikan Wali Songo sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan dalil. Sejak kapan hal itu dijadikan sebagai dalil? Dalil adalah Al-Quran wa Sunnah. Maka ini yang pertama. Yang kedua, diberikannya nikmat dunia kepada mereka atau kepada seorang hamba, itu bukan sebagai tanda amalannya itu benar, dan bukan pula sebagai tanda keridhaan Allah kepadanya, bukan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang apabila dia diberikan taufik untuk beramal saleh, untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan, mengikuti sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela di dalam Al-Qur'an terhadap orang yang berpandangan demikian. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Allah mengujinya dengan menimpakan bala kepadanya, dan bala tersebut berupa nikmat, bukan musibah, Allah memuliakannya dengan suatu nikmat, maka dia mengatakan, Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila Allah menimpakan bala kepadanya dengan kekurangan rezeki, maka dia mengatakan, Rabbku telah menghinakan aku. Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Diberikannya nikmat dunia kepada seseorang bukan tanda Allah memuliakan dia. Sebaliknya, seorang yang mentauhidkan Allah, yang benar-benar beribadah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak diberikan keluasan rezeki, dia tidak diberikan kekayaan sebagaimana orang-orang kafir, itu tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan lebih senang kepada orang yang diberikan harta. Tidak. Jangan kita menyangka karena kita lebih kaya, lalu Allah lebih cinta kepada kita dibanding orang-orang miskin. Sebab pada hakikatnya dunia itu tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikannya kepada satu orang kafir meskipun hanya seteguk air. Tetapi karena dunia ini hina, maka Allah berikan kepada orang-orang kafir. Bukan saja kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir pun diberikan dunia. Maka kalau begitu, perdagangan mereka jadi lancar, peternakan mereka jadi bagus, hasil taninya melimpah ruah, bukan sebagai tanda mereka itu di atas kebenaran. Bukan sebagai tanda bahwa Allah cinta dan ridho dengan mereka. Bahkan bisa jadi sebaliknya, yaitu sisi yang ketiga, jawaban yang ketiga kita katakan, bisa jadi itu merupakan bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan itu pasti. Apabila seorang bermaksiat kepada Allah, apalagi dia melakukan kekufuran, dan Allah memberikan rezeki melimpah ruah kepadanya, sesungguhnya itu bagian dari azab kepadanya. Itu yang dinamakan istidraj dan makar Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang durhaka tersebut, sehingga mereka terus-menerus berada dalam kesesatan mereka. Mereka tidak mau untuk sadar dan mau bertobat kepada Allah. Pada akhirnya mereka mendapatkan azab Allah. Orang yang melakukan kesyirikan, lalu Allah berikan rezeki kepadanya melimpah ruah, sesungguhnya itu adalah istidraj dan makar Allah atasnya. Karena dia berpaling dari tauhid, Allah berikan dia keluasan rezeki sehingga dia terus-menerus melakukan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah atau kemaksiatan kepadanya, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya
Telah Allah peringatkan dalam Al-Quran. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kata Allah di dalam Al-Quran, ketika mereka lupa dengan apa yang diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu, yakni rizki. Jadi perhatikan ayat ini, Allah katakan tentang orang-orang kafir, ketika mereka melupakan tauhid, mereka melupakan tuntunan Rasul, maka justru Allah bukakan kepada mereka pintu-pintu rizki. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka telah menyombongkan diri dengan rizki yang diberikan kepada mereka, mereka bergembira dan senang, mereka mengira itu adalah kebaikan bagi mereka. Maka kata Allah, akhadnahum baghtatan, kami azab mereka secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, ketika itu mereka terdiam. Dan ini sesungguhnya juga telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia sukai, dalam keadaan hamba tersebut berbuat maksiat kepadanya, maka itu adalah istidraj. Itu adalah nikmat yang Allah percepat, yang Allah jadikan makar baginya, sehingga dia terus-menerus menyimpang dari jalan Allah. Pada akhirnya dia mendapatkan azab Allah. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang tadi kita sebutkan, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka lupa peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, maka kata Allah, kami bukakan bagi mereka pintu-pintu rizki dari segala penjuru. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sampai ketika mereka sudah bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, mereka tidak mau bertobat kepada Allah, maka kami azab mereka secara tiba-tiba dan mereka hanya terdiam, membisu dengan azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi jangan tertipu, jangan kita tertipu melihat kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Karena sesungguhnya itu adalah istidraj, itu adalah makar Allah kepada mereka agar mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.